Halo semuanya, welcome to my channel. Nama gue Indah. Di sini gue akan ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan buku atau berkaitan dengan membaca. Dan ternyata gue bikin video lagi. Wow, padahal di video sebelumnya gue sempat ngomong kalau gue nggak yakin apakah gue akan bikin video lagi atau enggak. Tapi ternyata, well, here I am and here you are watching this video. Semoga lu enjoy. Dan di video kali ini gue mau membahas 2 buku yang udah gue baca di bulan Juli. Jadi gue cuma baca Jurassic Park and the Lost World. Nah, sebelum gue masuk ke pembahasan buku itu, gue mau cerita dulu sih sedikit tentang kenapa gue bisa akhirnya membaca 2 buku itu. Jadi di bulan Juni gue iseng-iseng cari podcast di Spotify, keywordnya reading kalau nggak salah. Terus udah gitu nggak sengaja gue ketemu podcast ini, Currently Reading Podcast. Dan podcast ini tuh di host sama 2 ibu-ibu, 2 mama-mama gitu ya, orang Amerik. Dan mereka keluarin episode baru tiap minggu. Nah, di setiap episodenya itu mereka kan ngebahas tentang their bookish moment of the week, terus buku apa aja yang udah mereka baca dalam periode 1 minggu itu. Nah, yang bikin gue amazed adalah kan mereka berdua mama-mama ya, maksudnya sibuk ngurus anak, sibuk punya kerjaan juga, tapi mereka itu dalam 1 minggu bisa baca lebih dari 4 buku. Wow, magic. Sedangkan gue, sebulan cuma 2. Halo. Jadi, tiap episodenya itu buku yang mereka bahas banyak banget. Dan gue baru denger sampai episode ke-20. Kalau nggak salah, mereka udah ngebahas sekitar 400 judul buku. Salah satu mamanya itu, jadi dia punya 4 anak, dan anak-anaknya tuh homeschooling semua. Dan waktu mereka pertama kali launching podcast itu, dia baru aja ngelahirin. Jadi saat itu dia masih punya baby yang benar-benar newborn baby gitu. Tapi dalam 1 minggu aja dia bisa ngabisin lebih dari 5 buku lah intinya. Bayangin kalau gue jadi tamu di podcast itu. Nanti si hostnya akan ngomong, "Hai Indah, so good to have you here. Jadi buku apa aja yang udah lo baca minggu ini?" Terus gue akan jawab, nggak ada. Waktu podcast ini pertama kali keluar, itu di tahun 2018. Dan pas di akhir tahun 2018, mereka recap gitu kan. Udah berapa banyak buku yang mereka baca di tahun itu. Dan si mama ini udah baca lebih dari 200-an buku. Sekali lagi, Oke, nah terus yang menariknya dari podcast ini adalah karena di setiap akhir episodenya mereka itu, mereka akan ngomongin 1 buku rekomendasi mereka. Jadi mereka sebutnya the book that you will press into reader's hand. Hai, ini Indah versi lagi ngedit video. Jadi ada alasan yang gue lupa mention di video. Kenapa menurut gue podcast ini menarik banget adalah karena genre buku yang mereka baca itu beragam banget. Jadi mulai dari fiction, non-fiction, romance, thriller, misteri, sampai ke buku anak-anak. Dan bahkan di episode terakhir yang gue baca pun, salah satu dari mereka ngerekomendasiin picture books. Jadi menurut gue ini menarik banget. Mereka nggak limit bacaan mereka cuma 1 genre doang, tapi beragam banget. Ya mungkin karena mereka juga punya anak kali ya, jadi mereka juga baca buku anak-anak sehingga mereka bisa kasih rekomendasi ke anak-anak mereka gitu. Nah, di salah satu episode yang gue dengar, salah satu mama itu rekomendasiin Jurassic Park. Dia bilang filmnya bagus, tapi bukunya equally good, jadi sama bagusnya. Dan dia benar-benar ngasih tahu orang kayak, you have to read this one, you have to try gitu at least. Itu satu, kenapa gue akhirnya nanti baca Jurassic Park. Nah, yang kedua adalah gue inget banget di bulan-bulan itu Netflix juga baru keluarin film si Jurassic World yang Fallen Kingdom itu kan. Gue jujur suka banget sama si Fallen Kingdom itu. Kayaknya dari awal gue nonton di bioskop sampai sekarang mungkin gue udah nonton lebih dari 5 kali. Entah kenapa gue suka banget. Gue udah berkali-kali nonton, tapi tetap berkali-kali itu gue ketakutan sendiri atau nggak gue deg-degan sendiri. Terus gue jadi inget pengalaman pertama gue nonton Jurassic Park. Kalau kalian tahu, Jurassic Park yang film pertama itu rilisnya tahun 93. Gue sendiri baru nonton pas gue
di SMP, jadi sekitar tahun 2000-an awal. Gue inget banget, gue pergi ke tempat rental VCD, terus udah gitu gue sengaja gue pinjem Jurassic Park, terus gue nonton sendirian di kamar sambil peluk bantal karena gue takut. Konyol banget. Ya abis itu biasa aja sih sebenarnya, nggak terlalu suka banget, nggak nyari-nyariin juga. Tapi terus kayak belakangan makin penasaran terus sama si Jurassic Park ini. Jadi sebenarnya gue dari lama juga udah pengen baca itu novelnya, karena kan yang bikin juga Michael Crichton ya, terpercayalah, bagus. Ya udah, jadi intinya ada 2 momen itu yang mendorong gue untuk bener-bener oke lah, ini gue beli bukunya di Kindle. Dan waktu itu pas gue beli, kalau nggak salah harganya hampir $7 ya, kalau dirupiahin gue nggak tahu sih berapa, tapi ya pokoknya masih masuk di budget gue deh. Ya udah, sekarang masuk ke bukunya, buku pertamanya si Jurassic Park itu. Overall gue suka banget, menurut gue itu bagus banget. Ini lebih agak subjektif sih menurut gue. Jurassic Park dan sequelnya ini datang ke kehidupan gue. Cailah. Maksudnya gue baca kedua buku ini di waktu yang tepat. Jadi ya kita semua tahu lah ya, ini lagi di masa pandemik, kerjaan juga jadi agak-agak semrautan. Terus bulan Juli ini udah mulai masuk kerja lagi kayak normal. Dan oh ya, by the way, gue guru TK dan kita semua harus siapin online learning. Dan gue yakin semua guru mengalami hal yang sama. Menurut kita online learning itu ya nggak enak. Jadi buat mama-mama yang ada di luar sana, ya mohon dimengerti ya, kita juga nggak suka ngajar dari online begini, apalagi anak TK, ya Allah gimana gitu. Jadi dengan segala kesetresan yang gue alami, menurut gue kedua buku ini memberikan gue kayak apa ya, kesempatan untuk kabur dari realita. Yang kalau pada normalnya ya gue juga nggak mungkin sih pergi ke Costa Rica atau pergi ke hutan, karena gue bukan anak alam ya. Jadi kalau gue dilepas di hutan, gue pasti nggak bakal survive. Tapi dengan buku ini ya ibaratnya tuh kayak, ya udah gue nggak usah ke jungle lagi, gue udah pernah merasakan gue pergi ke jungle dari lewat buku ini gitu. Lu ngerti kan maksudnya? Kayak quotes yang suka gue lihat di Pinterest itu kayak readers have lived 1,000 life, yang menurut gue itu benar juga sih. Gue nggak perlu beneran ke jungle untuk merasakan sulitnya bertahan hidup di jungle. Terus ceritanya, ini gue bakal compare sama filmnya ya. Jadi menurut gue ceritanya di novel sama di film itu agak beda dikit. Maksudnya garis besarnya sama, tapi detail-detailnya banyak yang beda. Salah satu contohnya adalah kalau di film itu kan endingnya ya ada aja yang selamat. Nah tapi kalau di bukunya itu, ini spoiler ya, even John Hammond-nya sendiri tuh mati, dimakan dinosaurus yang kecil-kecil gitu. Tapi itu dino yang kecil-kecil ternyata lethal juga. Aduh, pegel. Terus kalau di movie itu menurut gue kita kan cuma lihat secara visual doang. Oh mereka gede, mereka apa tuh namanya, cakarnya itu kan kayak tajam banget, terus yang kayak giginya tajam. Cuma kalau di buku itu lebih diceritain lagi kalau mereka tuh ternyata kayak punya semacam bau. Ya kebayang sih ya, kalau binatang kan emang biasanya baunya tuh lebih kayak bau busuk. Sebenarnya binatang-binatang ini kan harusnya udah nggak eksis lagi, tapi mereka dipaksa eksis. Jadi kayaknya menurut gue itu yang menyebabkan mereka punya bau-bau rotten decay gitu loh katanya. Nah itu kan salah satu aspek yang kita nggak tahu dari movie. Terus lebih detail juga kan biasa kalau di buku. Dan menurut gue salah satu yang bikin bagus adalah kita ngelihat karakternya nggak cuma satu sisi doang, tapi kita bisa tahu background story-nya mereka, kenapa mereka begini. Ini salah satu contohnya sih si Dr. Henry Wu itu yang kerja di Jurassic Park. Kan kalau di film ya dia cuma nongol bentar doang kan, tapi kalau di buku itu diceritain kalau scientist itu banyak kan ya mereka punya kayak mimpi besar, mereka mau melakukan research ini itu, tapi kendalanya ada di funding. Dan kalaupun berhasil di funding itu prosesnya lama dan birokrasinya macam-macam. Jadi kalau kayak ceritanya si Dr. Henry Wu ini, ketika ada kesempatan untuk bisa melakukan research yang dia mau tanpa memusingkan soal dana, ya kenapa enggak? Jadi ya kita melihat kalau scientist sepinter-pinternya mereka, ya mereka butuh duit juga gitu loh. Mereka tetap manusia.
Nah, sebenarnya kalau boleh jujur, yang bikin gue juga suka sama Jurassic Park adalah si karakter Ian Malcolm ini, si mathematician yang kayak rockstar itu. Kenapa gue bisa suka? Sesimpel karena gue suka sama si Jeff Goldblum yang main di film Jurassic Park pertama itu sih. Ini gue kasih lihat klip yang paling gue suka ya. John, the kind of control you're attempting is it's not possible. Listen, if there's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but, well, there it is. There it is. You're implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life, finds a way. Nah, di bukunya Jurassic Park ini, gue sempet agak-agak kayak shock gitu sih. Karena di endingnya itu, gue kira si Ian Malcolm ini mati. Soalnya, ya dia kan habis kena attack sama dinosaurus itu kan. Ya maksudnya di filmnya juga sama, dia juga kena attack. Tapi di filmnya itu jelas-jelas dia masih hidup. Nah, kalau di bukunya, jujur gue kira dia mati. Bener deh, sumpah. Terus sampai pas selesai baca tuh gue kayak sedih banget. Dan gue kayak mengalami book hangover super parah. Gue baca yang lain tuh kayak cuma berapa halaman doang. Terusnya kayak, oke, gue gak bisa gitu. Kayak gue harus tahu kelanjutannya kayak apa. Terus akhirnya gue google, dan ternyata di buku kedua tuh dia gak mati. Jadi intinya di ending buku 1 itu, si Ian Malcolm kayak sekarat. Tapi dibikin seolah-olah mati. Nah, lanjut aja ke buku kedua yang menurut gue lebih bagus lagi karena bener-bener bisa membawa gue kabur juga sih dari realita ini. Ya pokoknya intinya 2 buku itu tuh datang di waktu yang tepat. Jadi lu kalau nggak mau nonton sisa dari video ini nggak apa-apa. Soalnya inti dari video ini cuma ya itu tadi, barusan. Intinya di buku kedua itu, mereka menemukan site B-nya Jurassic Park. Di buku pertama itu, di endingnya Jurassic Park dibom, semua binatangnya mati, udah nggak ada lagi yang tersisa. Tapi bertahun-tahun kemudian di sekitaran pulau-pulau itu kadang-kadang suka ditemukan bangkai hewan yang tidak bisa diidentifikasi itu apa. Jadi rumor-rumor ini yang membawa salah satu karakter utama kita untuk nyari di mana itu site B. Site B ini sendiri sebenarnya juga nggak semua orang tahu. Kayak itu cuma rumor doang, bener nggak sih ada atau enggak. Tapi pokoknya dengan berbagai cara si karakter utama kita ini bisa berhasil ke sana. Oh ya, karakter utamanya di buku kedua ini namanya Richard Levin, dan si Levin ini berhasil ke site B bareng satu guide. Tapi baru beberapa menit mereka di sana, si guide-nya itu dimakan sama dinosaurus. Jadi si Levin ini tinggal sendirian, dan temen-temennya yang salah satunya adalah si Ian Malcolm juga itu berusaha untuk ke site B dan menyelamatkan si Levin. Nah yang nyebelin, banget ini. Begitu udah ketemu, ternyata dia itu kayak bukan tipe yang ayo kita keluar dari sini, gue nggak mau lama-lama di sini. Cuma dia tuh tipenya, ayo kita udah di sini, jadi kita harus menggunakan kesempatan ini semaksimal mungkin supaya kita bisa mengerti itu dinosaurus. Padahal maksud gue ya, lu nggak takut apa? Lu nggak takut dimakan? Hello. Jadi itu karakternya si Richard Levin. Dan jujur gue agak sebel sama ini karakter. Karena menurut gue, lo gak tahu terima kasih. Kita udah capek-capek datang ke sini buat nyelamatin lo. Terus sekarang lo masih maunya di sini doang. Padahal banyak resiko yang bisa terjadi. Nah, karakter lainnya selain si Richard Levin itu adalah karakter Sarah Harding. Si Sarah ini, dia itu gue lupa kalau gak salah kayak ahli biologi gitu. Dia tinggalnya biasa di Afrika. Dia mengobservasi sekawanan hiena, dan menurut gue karakter dia itu cukup menarik karena dia justru lebih kuat dibanding karakter-karakter yang lain. Jadi kalau misalnya nggak ada si Sarah ini, menurut gue semua itu nggak akan bisa selamat dari pulau itu. Supaya ada bumbu-bumbu lain yang bikin lebih seru, jadi ceritanya si Richard Levin itu punya 2 murid.
muridnya masih anak-anak, masih yang kayak umur 11-12 tahun, dan 2 anak itu menyelinap ikut masuk ke pesawatnya si teman-temannya Levin pas mau nyelamatin si Levin. Jadi pas udah sampai di pulau itu, mereka baru tahu loh, kok ternyata ada 2 anak ini. Hello, gimana nih? Terus actionnya lumayan bikin deg-degan sih, karena salah satu anak itu sempet diculik sama Velociraptor, dan gue nggak mau ini anak kenapa-napa karena ini anak karakternya baik, dan gue nggak mau aja nih anak kenapa-napa gitu loh. Gue mikirnya bukan karena aduh kasihan dia masih anak-anak jangan sampai kenapa-napa, cuma gue mikirnya kalian adults, kalau tuh anak kenapa-napa gimana pertanggungjawabannya, hati-hati masuk penjara loh. Jadi gue mikirnya ke situ. Oke, sebagai perbandingan, di Jurassic Park buku pertama itu juga ada anak-anak, 2 orang juga, cewek cowok juga. Ini tapi yang di buku pertama tuh sibling, yang di buku kedua tuh temen sekelas. Menurut gue beda banget nih karakter 2 anak. Yang di buku pertama si sibling ini, mereka itu cucunya John Hammond. Jadi oh my god, karakternya nyebelin banget. Kalau gue ada di situ, mungkin tuh anak bisa gue sumpel pakai kaos kaki karena nyebelin banget, kayak whiny, terus udah gitu gue nggak bisa jelasin. Pokoknya intinya karena saking nyebelinnya, gue tuh sampai mikir jangan-jangan si Michael Crichton ini sebel sama anak-anak. Jadi gue mikirnya kayak gitu. Ternyata di buku kedua, yang di buku The Lost World, oh ternyata tidak demikian. Jadi gue cabut lagi perkataan gue. Mungkin Michael Crichton nggak terlalu sebel sama anak-anak, tapi dia tetap sebel. Gue ngomong apa sih? Di buku pertamanya itu juga si John Hammond jujur nyebelin, sumpah. Gue kira dia nggak nyebelin, tapi ternyata di bukunya dia nyebelin banget, karena dia itu tipe orang kaya yang mentang-mentang lo punya banyak duit dan lo maunya apa harus diturutin. Contohnya, jadi ada satu adegan si Dr. Henry Wu itu kasih masukan ke John Hammond supaya si dinosaurusnya tuh kita rombak lagi genetiknya supaya nggak terlalu agresif, supaya nggak terlalu nyeremin. Toh ini kan nanti bakal dijadiin park dan bakal menarik anak-anak, tapi si John Hammond-nya nggak mau. Pokoknya dia maunya ya yang kayak gini aja, kita udah nggak punya waktu buat ngerombak lagi. Pokoknya gue maunya beberapa bulan lagi harus buka dan gue harus cuan. Itu kan nyebelin banget. Nggak kayak gitu juga kali Bambang, ya ampun. Ya intinya di buku 1 dan di buku 2 sama-sama ada karakter yang nyebelin, dan walaupun nyebelin gue tetap suka sama ceritanya. Hai, ini Indah versi ngedit lagi. Jadi gue baru aja selesai ngedit video dari awal sampai akhir, dan gue baru ingat ada satu hal yang lupa gue mention juga. Di buku 1 sama 2 itu ada bagian gak nyampe 1 halaman, paling cuma 1 atau 2 paragraf yang isinya bener-bener full sama nama anatomi binatang. Sampai gue udah gak peduli lagi itu artinya apa, karena terlalu banyak namanya. Jadi kalau misalnya gue bener-bener google satu-satu ini apa, kayaknya bisa habis 15 menit sendiri. Nah gue jadi mikir, jangan-jangan si Michael Crichton pas nulis bukunya, dia sempat mikir, oh gue harus bikin buku ini lebih scientific lagi. Jadi dia buka itu ensiklopedia, dia cari-cari nama anatomi binatang, terus dia masukin lah itu nama-nama anatominya ke dalam conversation. Bisa jadi? Ya, jadi itu adalah 2 buku yang udah gue baca di bulan Juli. Gue gak bisa baca yang lain karena gue terlalu capek, terlalu sibuk bekerja, atau mungkin kaget juga kali ya, karena dari Maret sampai Juni itu di rumah doang, dan ada sempat periode libur yang benar-benar leha-leha doang. Terus udah gitu Juli benar-benar masuk full time, jadi badan kaget, otak kaget, gak sempat baca yang lain. Semoga di bulan Agustus bacaan gue lebih banyak. Oh ya, terus karena alasan personal yang tadi gue udah bilang, jadi Jurassic Park gue kasih 4 bintang, kalau The Lost World gue kasih 5 bintang. Ya itu aja sih yang mau gue bahas, nggak ada intinya kan. Jadi maaf ya kalau gue membuang-buang waktu kalian, tapi thank you kalau udah nonton sampai belakang. Semoga di bulan Agustus gue bisa baca lebih banyak lagi. Thank you for watching. Ditunggu video berikutnya kalau gue rajin dan gak males dan sempet dan ada bahasan berikutnya. Kalau nggak ada ya udah bye.